Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 SMP Tadarus Mutakin? Mudah-mudahan kalian sehat, mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran online SMP Tadarus Mutakin ya. Ketemu lagi dengan Bapak guru TIK kalian di kelas 9. Insyaallah setahun ke depan nanti gurunya dengan Bapak. Dan untuk materi TIK di kelas 9 ini ada sedikit perbedaan ya dengan kelas 9 tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan di kelas 9 tahun-tahun sebelumnya itu dipelajari materi tentang internet ya. Nah, di kelas 9 yang sekarang ini kalian langsung diupdate ya, langsung mendapatkan materi mengenai pembuatan blog ya. Jadi nanti di materi kelas 9 ini selama 1 tahun ya, kalau bisa Bapak rinci atau Bapak ringkas, pertama kalian akan mempelajari web HTML ya. Jadi kalian akan mempelajari struktur dari halaman sebuah website ya. Ada apa aja di halaman sebuah website itu ya. Misalkan di atasnya itu ada yang disebut dengan domain ya. Domain itu contohnya adalah .com, .id, .net ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kalian sudah paham mengenai komponen-komponen website tadi, kalian akan mempelajari caranya membuat blog ya. Nanti ada materinya di bab 2 ya. Kalian akan dilatih membuat halaman blog kalian sendiri. Jadi nanti kalian akan dilatih untuk menulis ya, menulis pengalaman-pengalaman pribadi, pokoknya menulis apa saja yang sifatnya positif di blog kalian itu. Dan yang istimewa ya, nanti kalian akan mempelajari tentang Microsoft Visual Basic. Mungkin kalian belum pernah dengar ya, apa itu Microsoft Visual Basic. Jadi Microsoft Visual Basic itu atau istilahnya adalah VB, adalah aplikasi buatan Microsoft yang berfungsi untuk membuat aplikasi ya. Jadi karena kita ganti menteri nih, sedangkan menteri kita yang sekarang itu high tech banget ya, melek teknologi banget, dia pengen anak-anak level sekolah menengah pertama itu sudah bisa membuat aplikasi sederhana. Aplikasinya menggunakan apa? Menggunakan VB ya, VB atau Visual Basic. Padahal di tahun-tahun sebelumnya anak-anak yang mendapat Visual Basic itu adalah untuk tingkatan mahasiswa. Paling cepat itu SMA kelas 3. Cuma sekarang kalian sudah dipelajari VB ini sudah masuk kurikulum sejak SMP. Nanti itu di semester 2 akhir kalian akan mempelajari tentang Visual Basic. Mudah-mudahan kita sehat selalu, mudah-mudahan kita sempat nanti untuk mempelajari Visual Basic karena ini sangat menyenangkan, sangat seru ya. Nanti kalian akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi keuangan, bagaimana caranya membuat kalkulator sendiri ya. Pokoknya banyak yang bisa kita kembangkan dengan aplikasi Visual Basic itu sendiri. Baik anak-anak, di pertemuan sekarang ya, di pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian dan sejarah website ya. Nanti kalian akan dapat bukunya. Jadi bukunya itu nanti ada dari Platinum. Bukunya nanti akan diantar langsung ke rumah kalian. Jadi kalian nanti tidak perlu ke sekolah ya. Nggak usah datang-datang ke sekolah capek-capek. Tapi nanti ada tim khusus delivery SMP Tadarus Mutakin yang akan datang ke rumah kalian mengirimkan buku ini ya. Bukunya nanti lengkap ya, ada semua, nggak usah khawatir. Jadi di pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang website dan sejarahnya. Tapi sebelum kita masuk ke sejarah website, ada baiknya kalian tahu apa itu internet ya, karena internet dan website itu sangat erat kaitannya. Jadi anak-anak, internet itu sendiri diciptakan atau dikembangkan mulai tahun 1969 ya. Yang menciptakannya siapa Pak? Yang menciptakannya adalah ARPANET, Advanced Research Project Agency. ARPANET ini dari mana? Dari Amerika Serikat. Jadi ARPANET ini adalah lembaga khusus
yang mengembangkan sistem komunikasi. Karena saat itu tahun 69 itu Amerika dan Rusia yang saat itu bernama Uni Soviet sedang perang dingin, ya. Jadi Amerika Serikat ini butuh sebuah sistem komunikasi agar mereka tidak disadap oleh lawannya, ya. Bagaimana caranya mereka komunikasi tapi nggak ketahuan sama musuhnya saat itu, yaitu Uni Soviet. Karena saat itu mereka setiap berkomunikasi, baik itu menggunakan telepon, baik itu menggunakan telegram, ya. Telegram bukan telegram aplikasi, tapi telegram di sini adalah sebuah alat komunikasi tradisional, ya, yang menggunakan titik-titik sandi Morse. Jadi zaman dulu ada, ya, namanya adalah aplikasi telegram. Mereka ketahuan terus nih, disadap terus, ya, setiap nanya agen-agennya, setiap nanya tentara-tentara Amerika yang disebar ke seluruh dunia, intel-intel Amerika ketahuan terus, ya. Jadi makanya mereka mengembangkan sebuah sistem, ya, yang disebut dengan internet. Jadi ingat anak-anak, tahun 69, ya, yang mengembangkannya adalah ARPANET. Jadi saat itu sebenarnya tujuan internet bukan untuk hal yang baik, ya. Jadi saat itu tujuan internet adalah untuk kepentingan mata-mata perang dingin. Makanya sampai sekarang kalian masih hati-hati masalah internet ini, karena internet ini satu sisi dia bisa digunakan untuk mencari hal-hal positif, tapi di sisi lain dia juga banyak hal negatifnya, karena memang sejak awal bukan untuk hal yang baik, ya, untuk sebagai alat mata-mata sebenarnya pas awalnya. Yaitu adalah sejarah awal dikembangkannya internet. Internet terus berkembang, ya. Terus berkembang sampai akhirnya tahun 1991 dibuat sebuah website khusus, ya. Karena dari tahun 69 sampai dengan tahun 91 internet ini hanya untuk komunikasi internal, ya, baik misalkan antar universitas di Amerika, kemudian antar tentara Amerika Serikat. Akhirnya tahun 91 baru internet tersebut dilepas ke publik, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat sebuah sistem website. Jadi website itu dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi, data, teks, gambar ataupun video, ya. Saat itu baru dikembangkan oleh Amerika Serikat tahun 91, ya. Dikembangkan sebuah website yang akhirnya dirilis ke publik Amerika Serikat saat itu. Baik anak-anak, Bapak akan buatkan video animasinya, ya, agar lebih jelas dipahami, agar lebih mudah dimengerti. Tonton sampai habis video ini. Karena apa? Karena nanti ada tugas, ya, ada tugas yang mesti kalian kerjakan saat ini. Jadi nanti di akhir video ada tugasnya, Google Form, kalian harus kerjakan saat ini juga. Jadi tonton videonya sampai habis, ya. Baik, selamat menyaksikan video berikut.
bagaimana anak-anak, sudah disimak ya videonya? Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan dapat mudah dipahami, dapat menambah pengetahuan kalian khususnya dalam mata pelajaran TIK. Jangan lupa di sini juga langsung dikerjakan tugasnya ya. Langsung dikumpulkan hari ini juga. Jadi habis nonton video ini langsung kalian ketik tugasnya, langsung kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya gampang, simpel, mudah. Jangan ditunda-tunda, jangan main game habis ini. Nah ingat, sebenarnya saat ini kalian masih dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar ya. Anggap aja ini kalian belajar, tapi belajar di sekolah tapi di rumah posisinya ya. Meja belajar kalian itu di rumah sebagai meja kelas kalian ya. Kemudian layar monitor yang menampilkan guru-guru kalian, anggap aja itu guru real, guru beneran ada di muka kalian ya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.